Halo semua, bertemu lagi dengan saya Grace Dianis. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan kembali untuk mereview atau menjelaskan hasil presentasi kelompok 2 kemarin. Jadi kelompok 2 kemarin itu membawa tema atau membawa judul metode mengembangkan kecepatan membaca. Metode membaca cepat yang perlu kita kembangkan itu ada melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu ada metode kosakata. Apa sih itu metode kosakata? Metode kosakata ini berhubungan pada aspek pembendaharaan kata seseorang. Cara makna kosakata yang aktif adalah pertama, penyebutan sinonim. Yang kedua, pendefinisian. Yang ketiga, penyodoran gambar. Dan yang keempat adalah penyebutan individu. Yang kedua adalah metode motivasi. Seperti yang kita ketahui bahwa motivasi itu untuk menarik seseorang. Berarti di sini adalah memotivasi para pemula dengan berbagai macam rangsangan yang menarik. Yang ketiga yaitu metode bantuan alat. Ketika seseorang itu membaca, gerak matanya dapat dipercepat dengan bantuan alat seperti ujung pensil, ujung jari, atau alat penunjuk dari kayu. Yang keempat yaitu metode gerak mata. Metode gerak mata sangat baik untuk pengajaran pembaca atau permulaan bagi siapa yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Materi kedua adalah tentang mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Kenapa sih gerak mata? Pokok pemikiran yang melandasi metode gerak mata ialah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata dalam melihat unit-unit bahasa, maka semakin pula kecepatan membacanya. Ada loh beberapa hal kebiasaan yang dapat menghambat kecepatan gerak mata. Yang pertama yaitu jarak pandang bola mata pada setiap barisan bacaan. Yang kedua, penghentian bola mata ketika membaca barisan bacaan. Yang ketiga, penggantian baris. Yang keempat, kecepatan bergeraknya bola mata. Yang kelima, peluang-peluang dalam menatap simbol bacaan. Materi ketiga adalah macam-macam gerak mata dalam membaca cepat. Yang pertama adalah membaca dengan gerak mata horizontal. Horizontal di sini berarti mengikuti gerak baris-baris bacaan. Yang kedua adalah membaca dengan gerak mata vertikal, yaitu arah gerak mata menyamping ke bawah. Dan yang ketiga adalah gerak mata spiral. Kita sudah sampai di materi terakhir nih. Jadi materi terakhir ini membahas tentang bagaimana sih tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Yang pertama antara lain, satu, tipe pembaca yang memfokalkan apa yang dibacanya. Maksudnya adalah di sini dia membaca dengan suara yang keras. Yang kedua adalah membaca dengan sambil tiduran atau berbaring. Yang ketiga, tipe pembaca yang bergerak. Di sini dia banyak menggerakkan anggota tubuhnya, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dan yang keempat adalah tipe pembaca yang sulit berkonsentrasi. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode mengembangkan kecepatan membaca. Dari sini kita bisa tahu bagaimana sih metode-metode mengembangkan kecepatan membaca itu sendiri dan bagaimana sih apa saja tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran untuk mengembangkan kecepatan membaca. Sekian dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya.